Audio roll 5.000 roll 6.000. Itu roll tuh udah. Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Oka. Kali ini gue mau ngebahas mengenai patriarki. Kalau dengar kata patriarki, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Laki-laki yang lebih tinggi derajatnya atau perempuan yang selalu dianggap nomor 2? Tapi sebenarnya patriarki itu apa sih? Dari mana asalnya dan kenapa bisa bertahan sampai ribuan tahun? Dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat kita sekarang? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Jadi, ternyata patriarki itu berasal dari bahasa Yunani patriarkes, yang artinya adalah kepala keluarga laki-laki. Menariknya, kalau kita lihat jauh ke belakang zaman manusia masih berburu, laki-laki dan perempuan itu punya peran yang relatif seimbang. Perempuan mengumpulkan makanan dan merawat anak, laki-laki berburu dan melindungi kelompok. Status sosialnya bisa dibilang cukup setara. Tapi semuanya berubah ketika manusia mulai mengenal pertanian dan kepemilikan tanah. Antropolog Gerda Lerner dalam bukunya The Creation of Patriarchy tahun 1986 bilang, sistem patriarki sudah terbentuk sejak 3100 sebelum Masehi di Mesopotamia. Kenapa? Karena saat itu tanah dan harta diwariskan lewat garis ayah, bukan ibu. Disitulah laki-laki jadi pusat, sementara perempuan mulai dianggap sebagai bagian dari properti keluarga. Bahkan, di hukum Hammurabi sekitar 1750 sebelum Masehi, banyak aturan yang memperkuat dominasi laki-laki. Perempuan nggak bisa seenaknya bercerai, sementara laki-laki bisa punya banyak hak. Jadi, sejak ribuan tahun lalu, patriarki bukan sekedar kebiasaan, tapi juga legitimasi lewat hukum, tradisi, bahkan agama. Kenapa sistem ini bisa muncul dan bertahan sampai sekarang? Ternyata ada beberapa faktor. Ada faktor biologis, karena laki-laki rata-rata lebih kuat secara fisik. Jadi mereka dominan di aktivitas perang dan berburu. Tapi ingat, faktor biologis ini sering dilebih-lebihkan untuk justifikasi. Sedangkan dari faktor ekonomi, begitu manusia punya tanah dan ternak, muncul kebutuhan pewarisan. Warisan lewat garis ayah, laki-laki otomatis jadi pusat keluarga. Dari segi sosial dan budaya, banyak tradisi menempatkan laki-laki sebagai raja, kepala suku, atau bahkan dewa. Cerita rakyat, mitos, sampai kitab suci memperkuat posisi laki-laki. Dalam politik dan militer, negara dan bangsa biasanya dibangun lewat kekuatan militer. Karena perang didominasi oleh laki-laki, mereka otomatis menguasai politik. Antropolog Barbara Smuts dalam jurnal The Evolutionary Origins of Patriarchy tahun 1995 menunjukkan bahwa kontrol laki-laki terhadap seksualitas perempuan bisa dilacak sampai perilaku primata seperti simpanse dan babon. Jadi, akar patriarki itu emang udah panjang banget. Dampak patriarki pada perempuan yaitu ada akses pendidikan yang lebih terbatas, kesempatan kerja yang lebih sempit, rentan jadi korban kekerasan berbasis gender, dan identitas sering direduksi hanya sebagai istri atau ibu. Sedangkan dampak patriarki pada laki-laki adalah harus selalu bisa tampil kuat dan maskulin. Dampak pada sosial ekonomi, ada gender pay gap. Perempuan masih dibayar lebih rendah meski pekerjaannya sama. Di politik, keterwakilan perempuan jauh lebih kecil. Di DPR RI sekarang, anggota perempuan cuma sekitar 21% dari total kursi.
Hukum pun kadang bias. Banyak kasus pelecehan seksual gagal diproses adil karena budaya patriarki masih kuat. Penelitian di Nigeria tahun 2019 misalnya, nunjukin kalau perempuan itu sulit menyeimbangkan kerja dan rumah karena patriarki. Sementara studi di Pakistan juga bilang, perempuan bahkan nggak boleh mengungkap opini di depan laki-laki. Jadi dampaknya kelihatan banget di kehidupan. Mungkin kalian akan berpikir, wah itu kan di luar negeri. Kalau di Indonesia mah sekarang udah beda. Coba kita lihat di sekeliling ya. Pekerjaan rumah tangga itu masih sering dianggap sebagai tugas perempuan. Ih, laki-laki kok nyuci piring? Laki-laki kok nyapu? Pernah dengar kata-kata itu kan? Dalam segi pendidikan, masih ada keluarga yang lebih serius untuk nyekolahin anak laki-laki. Dia akan bilang ke anak perempuannya, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga jadi ibu rumah tangga. Di kantor, kalau perempuan tegas akan dibilang galak, tapi kalau laki-laki tegas dibilang memiliki sosok pemimpin. Sedangkan kita sama-sama lihat di iklan dan di film, stereotip mengenai gender tuh masih kuat banget. Di Indonesia, survei BPS tahun 2020 bilang bahwa 82% pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga masih ditanggung oleh perempuan, bahkan ketika mereka juga bekerja paruh waktu atau bekerja kantoran. Yang artinya patriarki masih hidup, bahkan mungkin kita nggak sadar bahwa sistem itu masih berjalan. Dari sejarah panjangnya, patriarki jelas bukan sesuatu yang alami, tapi hasil konstruksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dia bisa bertahan ribuan tahun karena dilegitimasi lewat hukum, tradisi, bahkan agama. Tapi ingat, karena patriarki diciptakan oleh manusia, artinya bisa juga diubah oleh manusia. Peneliti Sylvia Wolby bahkan bilang, patriarki itu terdiri dari beberapa struktur, seperti ekonomi, politik, sampai budaya. Jadi kalau mau berubah, kita harus bergerak di semua sisi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus mewariskan sistem yang mengekang, atau mulai membangun relasi yang lebih setara? Patriarki mungkin udah ada ribuan tahun, tapi perubahan sosial selalu dimulai dari hal kecil. Cara kita ngedidik anak, cara kita membagi pekerjaan di rumah, sampai cara kita menghargai orang lain tanpa melihat gendernya. Jadi menurut kamu, apa dunia bisa bebas dari patriarki? Patriarki itu bukan hanya soal struktur yang besar, tapi juga soal perilaku kecil yang sering kita anggap sepele. Ketika seorang ayah hanya bangga pada anak laki-laki karena bisa meneruskan nama keluarga, itu patriarki. Ketika seorang ibu menasihati anak perempuan, jangan terlalu pintar ya, nanti anak cowok minder. Itu juga patriarki. Ketika seseorang menilai perempuan dari penampilan lebih dulu daripada pikirannya, itu pun patriarki. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini tanpa sadar memperkuat lingkaran lama. Pada akhirnya patriarki bukan sekedar tentang laki-laki dan perempuan, tapi tentang cara kita memandang manusia. Bahwa setiap orang tanpa melihat gender punya hak, punya nilai, dan pantas untuk didengar. Bahwa tradisi bukan sesuatu yang harus diterima mentah-mentah. Ia bisa dipertanyakan, bisa ditinjau ulang, bisa diperbaiki. Karena tidak semua yang sudah berjalan lama harus tetap sama. Yang perlu kita jaga bukan siapa yang ada di atas atau siapa yang ada di bawah, tapi bagaimana kita bisa berdiri berdampingan.